Ternyata ada pola tertentu di soal verbal simak UI yang jarang disadari oleh peserta loh. Halo Sobat Bima, di video kali ini aku akan kasih tahu kamu bagaimana cara mengerjakan soal verbal simak UI. Nah, soal verbal simak UI ini berbeda dengan soal-soal UTBK biasanya loh, karena masih banyak teman-teman yang salah langkah dari awal. Makanya, aku bakal kasih tahu ke kamu bagaimana cara memahami soalnya dan menjawab dengan tepat dengan waktu yang terbatas. Yuk, pastikan teman-teman menyimak videonya sampai habis ya. Kita mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini ada soal yang berbentuk seperti ini, teman-teman. Peduli dengan abai sama dengan kecewa dengan titik-titik. Kak, bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti ini? Nah, ini mudah banget, teman-teman. Ya, kalian hanya perlu mencari hubungan antar kata. Oke, maksudnya apa, Kak? Maksudnya, apa sih hubungan dari peduli dengan abai? Kecewa dengan titik-titik yang akan kita cari. Sekarang, teman-teman tulis dulu. Peduli. Lalu ada abai. Nah, apa sih peduli itu? Peduli kan artinya memerhatikan ya atau memedulikan kondisi sekitar. Nah, berbeda dengan abai. Kalau abai tandanya tidak memedulikan atau tidak memerhatikan kondisi sekitar. Sudah, kalau kayak gitu, kita ketemu nih. Hubungan mereka adalah saling berlawanan. Jadi, makna si peduli dengan abai, mereka saling berlawanan. Atau yang sering kita sebut kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah antonim, betul. Ya, atau antonim. Nah, kalau udah ketemu polanya, tinggal kita cari sekarang kecewa. Kira-kira apa sih jawaban yang merupakan antonim dari kecewa? Atau makna yang berlawanan dari kecewa? Pilihannya ada normal, puas, berhenti, selalu, dan sedih. Oke, kalau kita lihat makna dari kecewa itu sendiri kan tidak puas atau tidak senang dengan hasil atau kondisi tertentu, ya kan? Tandanya, kalau begitu, lawan kata atau antonim dari kecewa, jawabannya yang B, puas. Betul sekali. Nah, jadi ya puas itu kan artinya sudah cukup atau sudah senang ya dengan kondisi tertentu alias tidak kecewa. Nah, jadi mereka juga punya makna yang berlawanan atau antonim. Kak, kenapa nggak menjawab yang normal, berhenti, selalu, ataupun sedih? Coba kita lihat. Untuk normal sendiri, ya kan, maknanya itu kan tidak berlawanan secara langsung dengan kecewa. Ya, walaupun normal itu situasi yang baik-baik saja, tapi bukan berarti dia puas, ya kan? Berbeda dengan si puas, yang jelas merupakan lawan kata dari kecewa. Jadi dia tidak berhubungan secara langsung. Nah, sama dengan berhenti, selalu, dan sedih. Ketiga ini ya, mereka tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Oke, kalau begitu jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah yang B, puas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada atletik dengan lari sama dengan melihat dengan titik-titik. Sekarang, sama seperti nomor sebelumnya, kita harus mencari hubungan katanya. Kira-kira apa sih hubungan katanya? Oke, sekarang ada atletik dengan lari. Kalau kita perhatikan, apa sih perbedaannya? Atletik jelas kegiatan yang lebih intens atau lebih dalam dari lari. Karena kan atletik merupakan cabang olahraga yang lebih dari lari, gitu kan. Nah, tandanya di sini kalau kita lihat ada pola berbentuk intensitas kegiatan. Kalau
atletik dengan lari, maka melihat dengan apa? Lagi-lagi, tadi yang lebih intens yang mana nih? Yang lebih intens tentu atletik dong. Karena atletik itu kan udah lebih dalam dari lari itu sendiri. Jadi atletik lebih intens. Oke, kalau lari itu sendiri tandanya bahasanya lebih biasa atau lebih tidak intens dari si atletik. Sekarang kita lihat di kasus melihat. Nah, kira-kira melihat ini gitu ya, melihat ini lebih intens yang mana nih gitu kan? Tentu melihat ini lebih intens, ya kan? Kenapa? Karena ketika kita melihat lebih banyak yang bisa dilakukan. Tentu ya kan, kita bisa melihat ke kanan ke kiri, bisa menatap dengan tajam, itu juga bisa memelotot, itu kan semua bagian dari melihat. Nah, kira-kira apa yang tidak lebih intens dari melihat, tapi masih dalam satu pembahasan atau satu makna yang sama? Nah, jelas dari menatap, mendukung penglihatan, memanggil, dan menggenggam, yang paling intens, yaitu yang A, menatap. Nah, karena menatap ini tidak lebih intens dari melihat, ya kan? Kalau melihat bisa lebih banyak, yang dilakukan kalau menatap ya hanya satu fokus, yaitu menatap ke satu titik misalnya ya, menggunakan mata. Nah, jadi dia seperti lari ya, yang tidak lebih intens dari atletik. Nah, jadi hubungannya adalah pola intensitas kegiatan. Nah, Kak, bagaimana dengan jawaban yang lain seperti mendukung, memanggil, menggenggam? Nah, pilihan yang mendukung ya, mendukung, memanggil, dan menggenggam, tiga hal ini tidak ada hubungannya dengan indera mata, yaitu yang berfungsi untuk melihat ataupun menatap tadi, gitu ya. Kak, ini ada penglihatan, bukannya penglihatan mirip-mirip dengan melihat. Nah, tapi lagi-lagi pola hubungannya adalah intensitas kegiatan. Kalau penglihatan kan ini lebih ke indera untuk melihatnya, gitu ya. Bukan ke kegiatannya gitu ya. Nah, jadi ini bukan kegiatan. Jadi kita tidak bisa mengukur intensitas. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat untuk kita pilih adalah yang A, menatap. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini berbeda nih dengan yang tadi. Pertanyaannya, kata makmur dan sejahtera memiliki hubungan makna yang sama dengan kata apa dan apa. Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus memahami instruksinya ya. Kata makmur dan sejahtera. Oke, di sini ada dua kata nih, makmur dan sejahtera. Memiliki hubungan makna yang sama dengan apa? Lagi-lagi, soal seperti ini, teman-teman hanya perlu mencari hubungan maknanya. Hubungan makna. Oke. Ada makmur dan ada sejahtera. Apa sih hubungan makna antara makmur dan sejahtera? Jelas, kalau kita lihat secara makna, makmur dan sejahtera ini kan memiliki hubungan sinonim atau memiliki makna yang mirip atau serupa. Karena kan artinya sama-sama dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang berkecukupan, ya kan, makmur dan sejahtera seperti itu. Artinya mereka memiliki makna yang serupa atau yang kita kenal dengan sinonim. Sekarang kita lihat di jawaban yang mana yang merupakan hubungan makna yang serupa atau sinonim. Ada pilihan A, rusuh dan bimbang, B, sikut dan ingar, C, keributan dan ketenangan, D, berbunga dan ceria, E, berkembang dan maju. Kalau kita lihat sekarang pilihan yang A, rusuh dan bimbang. Jelas, ini bukan sinonim, tapi antonim, betul. Karena ini adalah kondisi yang tidak ada hubungannya nih dengan si makmur dan sejahtera yang merupakan sinonim. Gitu ya. Jadi ini tidak bisa kita pilih ya teman-teman, dia tidak bisa kita pilih karena tidak ada hubungan yang sinonim. Ya, dia
tidak sinonim. Lalu ada juga sikut dan ingar. Ini juga sama, teman-teman ya. Ini juga bukan merupakan sinonim. Tidak sinonim. Karena kalau kita lihat, dia tidak memiliki makna yang sama atau tidak memiliki makna yang mirip atau serupa. Lalu bagaimana dengan keributan dan ketenangan? Nah, kalau keributan dan ketenangan ini, malah dia berbentuknya apa, teman-teman? Dia berbentuknya antonim ya. Karena ini adalah dua kata yang memiliki makna berlawanan. Jadi tidak bisa kita pilih. Lalu ada juga berbunga dan ceria. Nah, berbunga dan ceria ini mungkin teman-teman akan terkecoh dengan jawaban-jawaban yang seperti ini. Karena kan berbunga dan ceria ini ya bisa dibilang mirip-mirip gitu kan. Tapi tidak secara langsung maknanya sama ya antara berbunga dengan ceria. Jadi makna tidak secara langsung sama. Nah, ya, jadi karena kan artinya berbunga sendiri ya kondisinya bisa aja gitu ya, bisa aja sedang berbunga atau sedang tumbuh bunga. Lalu kalau ceria sendiri kan itu lebih bentuk kata sifat yang menunjukkan kalau dia orangnya ceria, periang ya dan bahagia. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah jawaban yang E, berkembang dan maju. Karena dua kata ini ya sama-sama memiliki makna yang serupa, yaitu ya sama-sama berkembang, sama-sama maju ya. Mereka lebih dari yang sebelumnya. Itu kan makna dari berkembang dan maju. Ya, kalau kita breakdown akan seperti ini. Kembang lalu maju. Nah, ini ya maknanya lebih dari sebelumnya. Artinya mereka merupakan sinonim. Jadi jawabannya yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal ini bentuknya sama ya seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Jadi kita diberikan hubungan antara kata yang perlu kita cari nih. Ada jendela dengan rumah sama dengan resleting dengan sesuatu yang perlu kita cari. Sekarang coba kita lihat dulu apa sih hubungan antara jendela dengan rumah. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, rumah itu kan sesuatu yang lebih besar dan jendela adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar tadi, bagian dari rumah tadi. Artinya hubungan ini adalah ya bagian dari benda. Jadi, jendela bagian dari rumah. Nah, ya, artinya hubungannya apa nih? Hubungannya adalah bagian dari benda. Oke, kita udah ketemu nih ya. Kita udah ketemu hubungan dari katanya ini. Sekarang tinggal kita cari dari jawabannya. Sekarang kita tulis dulu, ada resleting. Dengan titik-titik yang perlu kita cari. Sekarang, tadi kan jendela adalah bagian dari rumah. Oke? Kira-kira resleting ini bagian dari apa? Nah, tentu kita harus lihat dulu jawabannya nih, ya kan? Karena ada banyak kan, resleting bisa aja bagian dari banyak. Di jawabannya ada meja, celana, rumah, kantung, dan jahitan. Jelas, kalau di pilihan ini, yang bisa kita jawab atau yang bisa kita pilih adalah yang B, celana. Karena resleting adalah salah satu bagian dari celana. Ya, dia bagian dari benda. Bendanya itu adalah celana. Oke, nah kita samakan dengan jendela dan rumah dalam bentuk seperti ini. Oke, kita tulis resleting bagian dari rumah. Nah, bagian dari celana. Kalau misalnya nanti pilihannya di luar dari celana, nah itu beda lagi ya. Ini balik lagi. Teman-teman juga harus fokus ke pilihannya. Kak,
bagaimana dengan meja, rumah, kantung, dan jahitan? Nah, tentu mereka nggak bisa kita pilih ya, karena bukan bagian dari benda yang lebih besar tadi. Ya, meja nggak ada korelasinya dengan resleting ya, tidak berkorelasi. Rumah juga sama ya, tidak berkorelasi. Lalu bagaimana dengan kantung dan jahitan? Ini kan ada hubungannya, Kak. Mereka sama-sama bahan seperti celana. Ya, tapi lagi dan lagi kita melihat yang bagiannya ada resletingnya. Ya kan? Kalau kantung tentu dia malah sejajar nih sama resleting ya. Karena dia bagian dari celana juga. Jahitan juga terlalu luas ya. Jadi mereka tidak berhubungan secara langsung. Oke, kalau begitu jawaban yang bisa kita pilih adalah yang B, celana. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 5 ini, ya, mirip-mirip dengan soal sebelumnya, yaitu kita diberikan kata, ya, ada 2 kata, lalu kita harus mencari kata yang berikutnya, di kata lengah ini. Ada bangkrut dengan pailit sama dengan lengah dengan titik-titik. Lagi dan lagi, sekarang kita bersama-sama cari hubungannya nih ya. Hubungan maknanya. Oke, bangkrut. Nah, ini sesuatu yang teman-teman pasti sering dengar ya, bangkrut. Berbeda dengan pailit, mungkin ada yang masih belum familiar dengan kata pailit ini gitu ya. Apa sih Kak pailit itu? Nah, ini perlunya teman-teman juga memahami makna-makna dari kata-kata dalam bahasa Indonesia. Ini bisa teman-teman cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Bangkrut dan pailit itu memiliki makna yang serupa atau mirip. Artinya sama-sama jatuh dalam konteks perusahaan atau mungkin pekerjaan gitu ya. Jadi tidak seperti biasanya, mungkin keuangannya sedang jatuh atau mungkin sedang tidak baik-baik aja kondisi pekerjaannya sehingga dia bangkrut. Nah, pailit itu seperti itu kurang lebih. Sama dengan bangkrut juga seperti itu ya, perusahaannya jatuh sehingga tidak bisa beroperasi lagi. Artinya, hubungan makna mereka ini apa? Yaitu sinonim. Ya, mereka sama-sama jatuh perusahaannya. Oke, nah sekarang kita bertemu dengan lengah. Ada lengah dan titik-titik nih yang kita cari. Ya udah, kalau kita udah ketemu hubungan katanya adalah sinonim, maka kita cari di pilihan A sampai E yang merupakan sinonim dari lengah. Lengah itu kan artinya kurang berhati-hati atau kurang fokus gitu ya. Nah, jelas yang rajin bukan, yang hati-hati malah itu antonimnya. Malas juga kurang relevan, absen juga bukan, tentu jawabannya yang E, lalai. Nah, ini kelihatan dari sini ya. Lengah dan lalai memiliki hubungan yang serupa. Mereka sama-sama tidak berhati-hati ya. Mereka sama-sama tidak memperhatikan kondisi dengan baik gitu. Nah, itu kan artinya lengah atau lalai. Ya udah, tandanya di sini ya. Tidak berhati-hati. Oke, kalau begitu Kak, kenapa jawaban yang lain kurang tepat? Nah, bisa kita cek. Kalau rajin, ya tentu dong teman-teman rajin hubungannya tidak serupa nih dengan lengah ya. Tidak sinonim. Lalu hati-hati, kalau hati-hati malah apa? Dia malah antonimnya ya, malah lawannya dari lengah itu sendiri. Malas dan absen juga dia tidak serupa ya, tidak ada hubungan serupa. Ya udah, kalau begitu jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah yang E, lalai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Bentuk soalnya adalah kata-kata yang memiliki hubungan sinonim dengan kata meneliti adalah, oke, di sini sudah dijelaskan pertanyaannya adalah hubungan sinonim. Nah, ini mempermudah teman-teman untuk mengerjakannya. Jadi, kita tidak perlu mencari tahu nih hubungan katanya apa karena sudah dijelaskan. Sekarang kita fokus ke kata meneliti. Nah, tentu teman-teman di sini pasti sudah familiar ya dengan kata meneliti. Meneliti sendiri kan artinya melihat lebih dalam. Lalu ia juga memeriksa lebih detail, ya kan? Seperti itu kan. Lalu dia juga mengamati, itu kan meneliti juga seperti ya. Mengkaji gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman memahami arti dari meneliti itu sendiri. Sekarang kita cari nih di pilihan yang mana yang merupakan hubungan yang memiliki makna yang serupa atau mirip dengan meneliti. Yang A, tentu yang A kurang tepat karena meneliti itu bukan mendiskusikan ataupun bukan memajang ya. Dia tidak memiliki hubungan sinonim. Yang A tidak sinonim. Bagaimana yang B, Kak? Yang B mendeskripsikan dan menarasikan. Nah, ini berbeda dengan meneliti yang artinya tadi melihat lebih dalam ya. Jadi kalau mendeskripsikan dan menarasikan itu lebih ke nge-breakdown untuk lebih detail gitu ya. Jadi dia tidak sinonim juga. Memperlihatkan dan menampilkan tentu berbeda dong dengan meneliti. Lagi-lagi tadi kan meneliti memeriksa lebih detail, mengamati, ya kan. Kalau memperlihatkan dan menampilkan itu bukan ya, jadi dia juga bukan sinonimnya. Nah, yang D, mengamati dan mengkaji. Nah, ini kita langsung ketemu nih teman-teman jawabannya. Inilah jawabannya ya. Mengamati dan mengkaji itu memiliki makna yang serupa dengan meneliti. Yang mana mengamati itu kan juga melihat lebih dalam. Mengkaji juga memeriksa lebih detail gitu kan. Nah, jadi ini adalah sinonimnya. Yang E, bagaimana Kak? Kenapa nggak kita pilih menguraikan dan menuliskan? Nah, berbeda dong, ya kan? Kalau menguraikan, itu udah bentuk yang lebih dari meneliti ya. Menuliskan juga sudah lebih dari meneliti ya. Itu kan setelah meneliti biasanya. Jadi mereka tidak sinonim. Oke, kalau begitu dengan mudah kita mendapatkan jawaban yang tepat adalah yang D, mengamati dan mengkaji. Bagaimana sahabat Bima? Sudah mulai paham kan? Sebenarnya kunci mengerjakan soal SIMAK UI, teman-teman hanya perlu fokus kepada setiap pola soalnya. Jangan lupa untuk evaluasi setiap habis latihan, serta drilling soal-soal di tahun-tahun sebelumnya. Setelah ini kita bahas soal apa lagi ya? Boleh langsung nih tulis di komen di bawah. Serta jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video pembelajaran bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.